Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah di Tulung Agung dan juga rekan-rekan sekalian, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas tentang bagaimana ya sikap yang seharusnya terhadap rezeki ya, karena kita tahu di antara hal yang menjadikan banyak orang gelisah ya, bahkan terlalu banyak baik di tanah air maupun di mana-mana mereka gelisah tentang rezeki yang mereka cari, kekhawatiran tentang masa depan, kekhawatiran tidak bisa menafkahi anak dan istri, yang jadi masalah kalau hal tersebut berlebihan ya, sehingga kemudian menjadikan stres ya, menjadikan penyakit ya, dan yang lain sebagainya ya. Tentunya ini tidaklah diinginkan dalam syariat Islam, karena Islam telah menjelaskan rezeki dicari, diusahakan ya. Kita berusaha dan terlalu banyak ayat menyuruh kita untuk berusaha, tapi kita harus yakin bahwasanya rezeki sudah maktub, sudah tercatat ya, sudah tercatat. Sehingga seorang tidak perlu khawatir berlebihan ke depan dan tidak terlalu ngoyo untuk mencari rezeki, karena ya dia khawatir atau dia ngoyo berlebihan. Tetap saja rezekinya tidak akan berubah ya. Seharusnya apa yang dilakukan, dia berusaha mencari rezeki sebagaimana yang diperintahkan oleh syariat tanpa kekhawatiran berlebihan, seakan-akan tidak percaya kepada Allah yang Maha Pemberi rezeki ya, dan jangan rakus kepada rezeki juga berlebihan. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan hal-hal yang semoga bisa membantu kita untuk tidak terjebak dengan penyakit seperti itu ya, terlalu khawatir yang berlebihan atau terlalu ngoyo dalam mencari rezeki ya. Yang perlu kita ingat bahwasanya rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yatakaffal bi rizqi ibadihi. Rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil akan hal ini banyak ya. Dalilnya apa saja ya. Di antaranya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan sarana dan prasarana untuk rezeki. Untuk memperoleh rezeki. Pertama, Allah menyatakan dialah Maha Pemberi rezeki, dan ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya rezeki sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pertama, Allah adalah Maha Pemberi rezeki. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rezeki. Ya, sehingga seorang tidak perlu ragu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pemberi rezeki dan kekayaan Allah tidak terbatas ya. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum ma anfaqa mundzu khalaqas samawati wal ard." Bagaimana menurut kalian apa yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, yang Allah beri rezeki pada hamba-hambanya sejak Allah menciptakan langit dan bumi? Sudah berapa tahun dan sudah betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Fa innahu lam yaghid ma fi yadihi. Sungguhnya apa yang sudah Allah keluarkan itu semua tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Allah Maha Pemberi rezeki. Semuanya mudah bagi Allah untuk memberi rezeki. Cuma tentunya ketika Allah memberi rezeki ada aturannya, ada hikmah yang Allah lihat. Jadi tidak mungkin rezeki itu gampangannya tidak terpenuhi ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rezeki. Kalau ada manusia yang tidak dapat rezeki, kelaparan atau
tidak mendapatkan rezeki atau semua ada, tentunya ada akibat dosa-dosa yang dilakukan, akibat maksiat yang dilakukan atau dampak-dampak maksiat ya. Karena kalau kita melihat sumber rezeki sangatlah banyak. Pertama, Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya telah menjamin ya. Allah menjamin rezeki ya, bagi makhluk-makhluknya. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ka'ayyin min dabbatin" ya. "Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha." Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Betapa banyak hewan melata di atas muka bumi, Allah yang menjamin rezekinya. Ya. Ya. Banyak hewan melata, Allah jamin rezekinya. Ya. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum." Ini ayat jelas lagi ya. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan di atas muka bumi yang tidak mampu mengatur rezekinya. Allahu yarzuqu, Allah yang mengatur rezeki hewan tersebut, wa iyyakum. Artinya apa kalau hewan, maksudnya apa kalau hewan saja diatur rezekinya, apalagi kalian. Ya, maksud ayat ini, jika hewan diatur rezekinya, apalagi kalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang membunuh anak-anak sebagaimana kebiasaan orang jahiliyah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum." Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum." Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami memberi rezeki kepada anak-anak kalian, kepada kalian dan kepada kalian. Kami memberi rezeki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian. Jadi Allah sudah menyiapkan sarana prasarana, Allah menjamin ya. Allah pertama dia jamin karena Allah Maha pemberi rezeki, enggak usah khawatir, kekayaan Allah tidak akan pernah habis. Tidak pernah berkurang. Cuma hanya saja Allah mengatur. Ya. Allah tinggal ingin sesuatu, tinggal idza arada syai'an an yakul lahu kun fayakun. Jika ingin sesuatu Allah tinggal mengatakan jadi, maka jadilah ya. Kemudian di antaranya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dengan bumi yang kaya ya. Ini sarana Allah ciptakan. Allah ciptakan bumi yang penuh dengan kekayaan untuk manusia ya. Makanya bumi ini isinya kekayaan ya. Lihatlah bumi kita ini ya, bagaimana ya kekayaan yang ada di atas muka bumi ya. Allah siapkan hewan-hewan untuk bisa kita makan, untuk bisa kita gunakan ya. Allah ciptakan onta, hewan yang bisa dituduhkan untuk dinaikkan. Allah ciptakan kuda, Allah ciptakan ayam yang mudah untuk dikembangbiakan, untuk dimakan ya. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan yang begitu banyak dengan berbagai macam buah-buahan, dengan berbagai macam makanan pokok ya. Allah buka lautan yang isinya penuh dengan ikan-ikan yang bisa kita makan. Wa fi rizqikum wa ma tu'adun, Allah turunkan hujan dari
wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dari langit bisa turun rezeki, hujan, juga ada burung-burung yang berterbangan yang bisa kita makan. Allah ciptakan berbagai macam metal dan logam yang ada dalam bumi. Allah ciptakan minyak bumi. Allah ciptakan sumber energi yang begitu banyak, yang tidak ada habis-habisnya. Ya. Sangat-sangat banyak. Dan masih kosong bumi ini, masih kosong ya. Kita di Jakarta kelihatannya padat, tapi kalau sudah pergi keluar kota, lihat, kita lewati tempat yang kosong banyak. Ini baru Jakarta yang banyak penduduk. Kalau kita pergi ke Eropa, pergi ke Australia, pergi ke kosong, tanah masih kosong dan masih banyak belum diolah dengan baik, masih banyak penemuan-penemuan tentang sumber energi, masih banyak. Bumi ini full dengan energi, ya, full dengan energi. Jadi masalah ketika manusia melakukan maksiat, baru timbullah zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Manusia merusak. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Kenapa? Karena mereka maksiat. Mereka mengadakan peperangan, mereka mengadakan kerusakan, mereka bermaksiat. Asalnya bumi ini penuh dengan kekayaan. Makanya tidak rezeki, ada sumber rezeki banyak. Kalau kita bicara bumi sangat kaya ya. Sumber rezeki banyak ya. Begitu apa? Misalnya banyak tumbuhan. Banyak sekali. Kemudian apa? Banyak hewan. Bisa kita makan, bisa kita gunakan. Apalagi banyak ikan. Banyak sumber energi. Banyak sumber-sumber rezeki, banyak sekali, tidak ada habis-habisnya. Alhamdulillah. Saya katakan tadi, sebenarnya kalau kita bicara tentang sumber rezeki tidak ada habis. Tetapi terkadang Allah kasih hukuman, ada yang kelaparan akibat perbuatan manusia. Itu aja akibat maksiat yang mereka lakukan. Allah berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah." Ya. Siapa yang keluar berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman, dia akan mendapati tempat hijrah yang banyak, wasa'ah, dan dia akan mendapati banyak kelapangan rezeki. Siapa yang keluar berhijrah di jalan Allah, dia akan mendapati sa'ah, yaitu kelapangan dalam rezeki. Ya, sumber rezeki banyak ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famshu fi manakibiha." Berjalanlah kalian di bumi, bukan cuma di bawah, naik ke atas Allah sebutkan. Manakib, tempat-tempat yang tinggi. Artinya sumber rezeki banyak, bukan cuma di bawah, di atas juga ada, di bawah juga ada, banyak sekali sumber rezeki. Ya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bagi kalian seluruh di bumi untuk kalian. Jadi memang Allah siapkan kita untuk sarana untuk mencari rezeki itu sudah sangatlah banyak ya. Taib, di antara dalil bahwasanya rizki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kedua, Allah yang mengatur pembagian rezeki. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahum yuqsimuna rahmat rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna ma'isyatahum bainahum fil hayatid dunya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriyan. Kata Allah, apakah mereka yang membagi rahmat dan anugerah Rabbmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang bagi-bagi
nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi-bagi rezeki mereka dalam kehidupan dunia. Jadi Allah yang langsung membagi-bagi. Allah yang bagi-bagi, dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Bukan kita yang membagi. Kata Allah, wa ahum yuqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang bagi rahmat anugerah Allah? Allah yang bagi-bagi. Jadi Allah yang langsung, bahasa kita, Allah turun tangan langsung dalam membagi rizki makhluk-makhluk yang diciptakan. Makhluk-makhluk yang diciptakan. Tetapi tentunya Allah mengatakan warafa'na, pembagian tersebut bukan asal semua orang yang mau harta dikasih, tidak. Allah punya aturan, ada hikmah di balik itu semua, tapi semuanya sudah dijamin rezekinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, warafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat. Kami angkat sebagian yang lebih kaya daripada yang lain, sebagian lebih memiliki kelebihan daripada. Buat apa? Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriyan, agar sebagian membutuhkan yang lain. Dan demikianlah Maha adil Allah dan maha hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi. Ada yang kaya dengan aturannya sendiri, dia punya kewajiban-kewajiban. Tidak sama kewajiban yang terkena bagi orang yang miskin. Yang kaya butuh kepada yang miskin butuh kepada yang kaya. Kalau semua orang kaya, kehidupan tidak berjalan. Kaya semua, terus siapa yang mau disuruh? Kalau semua miskin juga tidak berjalan. Tapi subhanallah, Allah jadikan ada si kaya, ada si miskin, ada yang sehat, ada yang sakit, ada dokter, ada pasien. Kalau semua jadi dokter nggak ada pasiennya, percuma. Dokter semua nggak ada rezekinya. Kalau semua jadi raja, terus siapa yang jadi anak buahnya? Kalau semua jadi raja, terus siapa yang jadi pengawalnya? Kalau semua jadi pengawal, siapa yang jadi rajanya? Allah yang maha berilmu dan maha mengatur, maha hikmah dalam memberi rizki, ya. Makanya dalam ayat Allah ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau basatallahu ar-rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarihi ma yasha." Ya, kita sebutkan ayat-ayat, maksudnya Allah yang mengatur, tapi pengaturan ini, ya, tapi Allah atur sesuai dengan hikmahnya, sesuai dengan hikmah. Di antara yang memiliki ini misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Walau basatallahu rizq li ibadihi labaghaw fil ard walakin, ya, yunazzilu biqadari ma yasha. Innahu bi ibadihi khabirun basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah berikan rizki dengan dilapangkan kepada seluruh hamba-hambanya, kata Allah, la baghaw fil ard, maka mereka akan melakukan kezaliman di muka bumi. Mereka akan sombong, mereka akan angkuh. Ya, Allah mengatakan, kalla innal insana la yatgha, sungguhnya manusia itu akan berlebihan melampaui batas. Kapan ar-ra'ahu istaghna, tatkala dia melihat dirinya sudah kaya. Manusia seperti itu. Ada kita istilah kita, ada orang baru kaya, orang udik baru kaya, sudah mentang-mentang, sudah jalan di kampung mentang-mentang. Banyak orang seperti itu, orang baru kaya, istilah apa ya, OBK baru kaya, orang baru kaya. Jadi kelihatan dia tidak mampu menahan, tidak mampu mensikapi harta yang dia miliki yang begitu banyak dengan bijak, akhirnya sombong, akhirnya angkuh, merendahkan yang lain. Makanya Allah bagi sesuai dengan hikmah Allah. Kata Allah, walakin yunazzil biqadarin, walakin yunazzil biqadarin. Allah turunkan sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki, ma yasha. Semuanya dikasih rezeki, tapi tidak mesti semuanya harus kaya. Kalau kaya semua, saya katakan tadi, tidak berjalan kehidupan ini. Allah Maha tahu apa yang terbaik, ya. Allah juga berfirman, wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin. Ya. Kami pun turunkan dari langit hujan biqadarin, fa askannahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Dalam surat Al-Mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin. Kami turunkan semuanya biqadar. Perhatikan sini, Allah katakan biqadar, dengan ukuran. Allah turunkan rezeki dengan ukuran, yaitu Allah rezeki dengan ukuran. Karena ini hikmahnya seperti itu. Ukuran tertentu. Kita, saya, antum, ya, diberi rezeki oleh Allah sesuai dengan ukuran yang Allah kasih. Kalau berlebihan, mungkin kita tidak mampu berbuat apa namanya, sombong dan angkuh dan yang lainnya, ya. Tapi ini
Jadi yang mengatur pembagian rezeki adalah Allah, bukan lain ya. Allah langsung mengatur pembagian rezeki. Jadi ini menunjukkan bahwasanya rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ya. Kita tulis yang ketiga di sini ya. Yang ketiga, ini poin pertama. Ini poin kedua. Ada poin ketiga ya. Yang ketiga kita tulis di bawah ya. Setelah Allah mengatur langsung, di antara jaminan Allah, Allah pun mencatat. Allah mencatat pembagian tersebut. Tersebut dalam rangkaian takdir. Takdir yang tidak akan berubah. Ya. Allah catat, sudah. Rezeki itu sama dengan kematian. Ya. Saya katakan, rezeki sama dengan kematian. Persis sama dengan kematian. Sudah ditakdirkan. Kata Allah tentang kematian, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau sudah datang ajal mereka, tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Sama dengan rezeki. Kalau segitu. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Ya. Tidak bisa dikurangi. Jadi maksudnya sudah terjamin, sudah. Mau apa lagi? Sudah ada rezekinya. Dalam hadis ya, tentang hadis ma'ruf, hadis Ibnu Mas'ud, tentang hadis Shadiqul Masduq. Ya, tentang Nabi bercerita tentang janin dalam perut bumi, hadis yang ma'ruf dalam Arba'in Nawawiyah. Ya, setelah ditiupkan ruh, thumma yursalu ilaihi malak fayanfakhu fir ruh, kemudian dikirimkanlah malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin dalam perut ibunya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Bikatbi rizkihi, untuk mencatat rizkinya. Wa ajalihi, untuk dicatat ajalnya. Wa amalihi, dicatat amalnya. Wa syaqiyyun am sa'idin, apakah penghuni neraka atau penghuni surga, dicatat. Malaikat mencatat bikatbi rizkihi. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bikatbi rizkihi. Malaikat mencatat rezeki janin. Sudah dicatat rezekinya sekian. Kemudian juga dalam hadis kata Nabi SAW, Inna Jibril nafatha fi rawi anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Tastakmila rizqaha. Dan seterusnya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Jibril meniupkan dalam ruhku atau dalam dadaku, bahwasanya apa? Jibril memberi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Anna nafsan lan tamuta, bahwasanya satu jiwa pun tidak akan meninggal dunia hatta tastawfiya rizqaha, sampai dia memenuhi seluruh rezekinya. Ya, tidak akan berkurang. Kalau rezekinya masih ada, kurang 100.000 tidak bakalan meninggal sampai dapat 100.000 tersebut. Kalau masih ada 1 butir rizki, 1 butir beras yang belum dia makan dulu baru dia meninggal dunia ya. Karena semua rizki telah diatur ya, telah diatur. Ya, makanya saya pernah dengar dulu guru saya cerita, ada seorang yang Allah benar atau tidak cerita tersebut, saya dengar seorang guru saya itu pernah cerita, saya di Madinah, ada seorang yang dia sempat jatuh di sebuah sumur, kemudian ditolong oleh orang-orang, kemudian dikasih minum, dia minum susu, kemudian ditanya bagaimana kau bisa jatuh, maka dia cerita dia ingin mempraktekkan bagaimana dia terjinjing, dia terjatuh lagi kedua kali, kemudian dia meninggal dunia. Maka dikatakan tadi dia belum meninggal dunia karena masih ada rezekinya yang belum terpenuhi, yaitu segelas susu ya yang belum dia minum, sehingga seorang tidak bakalan meninggal kecuali rezekinya sudah full terpenuhi. Tidak ada rezekinya belum selesai dia meninggal dulu, enggak ada. Ajal dan rezekinya berbanding lurus. Kalau sudah ajalnya meninggal, kapan ajalnya? Ketika rezekinya sudah terpenuhi seluruhnya. Ya.
Karenanya ini semua tiga perkara yang saya sebutkan ini menjamin atau menunjukkan dalil bahwasanya rezeki kita semua sudah tercatat, sudah terjamin. Allah sudah siapkan sarana, siapkan prasarana. Allah jadikan bumi ini bumi yang sangat kaya raya dengan penuh kekayaannya, baik berupa tumbuh-tumbuhan, berupa hewan, metal dan macam-macamnya, ya. Dan Allah yang langsung mengatur pembagian rezeki, bukan yang lain. Allah yang ngatur tentu dengan hikmahnya. Siapa yang dikasih kaya, siapa yang dikasih miskin, ini dapat berapa, yang dapat berapa, semuanya Allah atur dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum Allah mengatur semuanya, Allah telah catat dalam takdir, dan kita tahu takdir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, bahwasanya pena-pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Ya sudah, Allah sudah catat di Lauhil Mahfuz bahwasanya rezeki si fulan sekian, sebagaimana Allah telah catat kematiannya, dia akan meninggal pada waktu sekian dan sekian. Baik, ini yang pertama. Kita masuk pada pembahasan yang kedua. Terus kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Apa kita pasrah atau tidak? Atau kita harus berusaha? Rin? Bahasan berikutnya, ingat, meski rezeki telah ditakdirkan, akan tetapi takdir tersebut dengan aturan, ya, sebab akibat, ya. Sama seperti kematian. Orang itu mati kenapa? Karena ketabrak mobil. Iya, dia mati karena ketabrak mobil dan sudah ditakdirkan dia mati dengan ketabrak mobil. Matinya sudah ditentukan, tapi Allah takdirkan juga sebabnya, ya. Artinya sebabnya juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya kalau ajal kita sudah ditentukan, kita sakit nggak usah berobat, kita enggak, ya. Kita makanya kalau kita sakit kan kita berobat karena itu usaha. Karena kesembuhan ada sebabnya, kematian juga ada sebabnya. Sama, nggak usah jauh-jauh, kita lapar dan kenyang sudah ditakdirkan. Kita lapar jam sekian, kita lapar jam sekian, kita kenyang jam sekian, sudah ditakdirkan. Nah, kalau kita ingin kenyang ada sebabnya kita makan. Kalau ingin lapar ada takdirnya, kita tidak makan. Ya. Semuanya ada sebab dan akibat. Jadi semuanya meskipun sudah ditakdirkan, tapi dengan aturan sebab dan akibat. Karenanya pertama Allah menyuruh kita untuk berusaha. Syariat. Demikian juga Nabi. Ya. Syariat menyuruh kita untuk berusaha. Kenapa? Karena inna sama'a la tumtir dhahaban. Sungguhnya langit tidak menurunkan hujan emas. Ya, kita harus berusaha. Allah dalam ayatnya, sebagaimana sudah kita singgung tadi, kata Allah, famshu fi manaqibiha. Famshu fi manaqibiha. Wa kulu min rizqih. Wa kulu min rizqih. Wa ilaihin nusyur. Kata Allah Subhanahu wa taala, berjalanlah kalian di atas muka bumi dan makanlah dari rezeki Allah. Kepada Allah kalian akan kembali. Allah suruh famshu, suruh berjalan. Seorang berusaha, bukan cuma nongkrong di rumah diam aja. Enggak, berusaha. Pokoknya berusaha berjalan, berusaha jualan lewat internet, berusaha. Pokoknya ada usaha untuk cari rezeki. Ya, berusaha untuk mencari rezeki, ya. Dan berusaha tersebut, rezeki tersebut sudah tercatat, tapi ya dengan usaha, ya, dengan usaha. Kemudian juga Allah mengatakan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Wabtagu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jika telah selesai salat Jumat, maka bertebarlah di atas muka bumi dan carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Cari rezeki. Oleh karena para nabi juga mereka berusaha, ya. Mereka berjalan di pasar-pasar, mereka berusaha melakukan jual beli.
Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama yamshi fil aswaq. Kata orang kafir musyrikin Arab, apa ini Nabi Muhammad? Apa itu Muhammad? Makan makanan jalan di pasar. Ya. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Bukan cuma nabi saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad para nabi kecuali mereka makan makanan, mereka berjalan di pasar. Nabi SAW bersabda, la an yahtatiba ahadukum huzmatan, ya, seorang mencari kayu bakar dengan mengambil tali, dia pergi ke hutan, dia tebang kayu, dia ambil, dia jualan kayu bakar tersebut, ya, lebih baik daripada dia minta sama orang lain, ya, fayu'tiyahu am yamna'ahu, apakah dikasih atau enggak, lebih baik dia kerja. Dan demikianlah yang dipahami oleh para sahabat. Mereka tahu bahwasanya ajal sudah ditentukan, rizki sudah ditentukan, tapi mereka berusaha, ya. Jadi berusaha tersebut, tapi ingat, ya, jangan terlalu ngoyo. Karena kalau kita berlebih-lebihan, pasti ada yang kita korbankan. Entah perhatian terhadap anak, perhatian terhadap istri, akhirnya kita, sebagian orang cari ngoyo, tidak sholat dan macam-macam. Ini terlalu ngoyo, nggak boleh. Karena rezeki yang akan datang sama saja. Antum berusaha, tapi berusaha artinya yang terbaik untuk anak istri, tapi jangan berlebihan sehingga menumbalkan yang lain. Jangan. Sehingga menumbalkan yang lain, tidak boleh. Ini yang tadi kita singgung di awal pengajian. Kemudian jangan khawatir, jangan terlalu khawatir. Tugasmu hanyalah melakukan sebab, tinggal tunggu takdirnya. Jangan terlalu khawatir. Tugasmu melakukan sebab, hanya melakukan sebab. Setelah itu tinggal tunggu. Setelah itu tinggal tunggu takdir rezekinya. Takdir rezekimu. Sudah selesai. Sudah berusaha, selesai. Allah sudah suruh berusaha, Nabi suruh berusaha, kita berusaha. Ya, kita berusaha. Kemudian berikutnya perlu diingat, ya. Jangan mencari rezeki dengan cara yang halal, dengan cara yang haram. Mencari rezeki dengan cara yang haram. Ya, dengan cara yang haram, ya. Kita mencari cara dengan cara yang halal, cara yang haram atau cara yang halal sama aja hasilnya segitu. Misalnya kita ditakdirkan oleh Allah punya bulan ini kita punya rezeki, misalnya ditakdirkan oleh Allah 10 juta. Misalnya bulan ini kamu dapat jatah rezeki dari Allah sebagaimana yang telah ditakdirkan 10 juta. Nah 10 juta ini bisa kita dapatkan dengan cara halal juga dapat 10 juta, dengan cara haram juga dapat 10 juta. Kamu tinggal aja, ya. Total rezekimu misalnya selama hidup misalnya 2 miliar, 3 miliar, tetap saja rezekinya segitu. Kamu cara halal, cara haram tetap tidak berubah, 3 miliar, segitu tidak akan berubah. Maka jangan cari cara yang haram, ya. Seperti kita kalau tidak salah ada asar dari salaf, saya lupa, tapi maknanya ada seorang dia entah membawa onta atau membawa sesuatu, kemudian dia menyuruh seseorang untuk menjaga ontanya. Kemudian dia masuk ke masjid, kemudian dia sholat, ya. Setelah itu dia keluar, ontanya dibawa pergi oleh orang tersebut, dicuri. Padahal orang ini berniat untuk menghadiahkan onta tersebut kepada orang tadi. Dia mungkin orang punya uang. Ini ilustrasi aja, ilustrasi. Saya lupa ada asar salaf medis, prinsip saya tidak sempat mencari. Tapi maknanya kira-kira seperti ini. Artinya dia punya onta, disuruh orang, tolong kamu jaga onta saya mau sholat, masuk ke masjid, sholat, kemudian keluar, ontanya dibawa lari. Padahal dia berniat untuk menghadiahkan unta ini kepada orang yang jaga tadi. Coba kalau dia tadi tidak mencuri, dia akan dapat juga unta tersebut, tapi dengan cara yang halal. Karena dia tidak sabar, dia bawa lari, maka dia mendapat unta juga, dapat rezekinya sama, tapi dengan cara yang haram. Makanya kata Nabi SAW setelah menyebutkan, Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha, sungguhnya Jibril mengabarkan kepadaku, membisikkan ke dalam batinku, Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha, bahwasanya jiwa tidak akan meninggal sampai dia memenuhi segala rezekinya. Kemudian kata Nabi, kalau begitu fajimilu fit talab, cari rezeki dengan cara yang baik. Da'u ma
khudhu mahalla wa da'u maharam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhu mahalla wa da'u maharam. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Toh rezekinya sama. Kenapa? Karena hasilnya sama saja. Hasilnya secara nominal sama saja, tidak berubah. Mau cara haram, mau cara halal sama saja. Sama saja. Ya. Jadi ini seorang ketika mencari rezeki berusaha untuk dengan cara yang halal, jangan cara yang haram karena sama saja. Kemudian di antara kita agar tidak terkena dengan qalaq, dengan kegelisahan, ya. Tentunya kita harus memanage. Ini semua sudah ditakdirkan, tapi saya katakan semua dibangun di atas sebab, ya. Manage harta dengan baik, ya. Atur pengeluaran dengan baik. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulu washrabu wa tasaddaqu," ya. Kul washrab wa tasaddaq bighairi makhyalah, bighairi israfin wala makhyalah. Keluarkanlah hartamu tapi jangan berlebih-lebihan. Kita wasut dengan apa, jangan berlebih-lebihan. Pengeluaran atur dengan baik. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di antara ciri-ciri ibadur rahman adalah orang-orang ketika mereka mengeluarkan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan juga tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Tengah-tengah, ya. Jangan juga kita boros tentang jawang, boros sana boros sini. Enggak. Ya, nanti kalau terlalu boros akhirnya kita jadi gelisah karena uang keluar sehingga ternyata kurang, dan juga jangan pelit, ya, sedang-sedang saja. Kalau habis cari, ya, seperti itu. Jadi harus juga mengatur tentang pengeluaran. Kemudian jangan lupa, ya, ketika mencari rezeki jangan lupa tawakal, ya, atau kita sebutkan di sini, ya, mungkin yang terakhir, ya, di antara sebab-sebab datangnya rezeki, atau kita katakan sebab-sebab datangnya rezeki ada dua. Yang pertama adalah sebab-sebab duniawi, yang kedua adalah sebab-sebab ukhrawi. Sebab-sebab duniawi, ya, ini tentunya semua orang paham. Seperti kerja, intinya apa? Kerja, ya. Ini sebab duniawi. Kerja, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi apapun kita kerja, namanya kita mencari rezeki dengan sebab duniawi. Masing-masing diberikan kemampuan untuk mencari rezeki masing-masing, ya. Ada sebab ukhrawi yang bisa jadi ini lebih kuat sebabnya daripada sebab duniawi. Bisa jadi lebih kuat daripada sebab duniawi. Ya. Di antaranya misalnya, ya, tawakal. Tawakal ketika mencari rezeki. Tawakal yang tinggi dengan sebab duniawi yang sedikit membuat rezeki mudah untuk datang. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan hadis Nabi, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sungguhnya, maka Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Burung pergi dalam kondisi dalam kondisi perut yang kosong, balik sudah kenyang, bahkan dia bawa makan buat anak-anaknya. Makanya Rasulullah SAW pernah menyebut dalam hadis, yadkhulul jannata qaumun afidatuhum ka afidati tayr. Ada satu kaum yang masuk surga karena hati mereka seperti hati burung. Di antara tafsiran para ulama, karena mereka bertawakal sebagaimana tawakalnya burung. Kita berusaha, terkadang kita tawakalnya bukan kepada Allah tapi tawakalnya kepada kerjaan kita, sehingga kadang berhasil tapi tidak terlalu maksimal. Tapi kalau kita sertakan, kita berusaha, tawakal kita kepada Allah, kita lebih percaya kepada rezeki Allah daripada yang sedang kita kerjakan. Ini hanya sebab saya mengerjakan, saya tunggu rezeki dari Allah. Sehingga kata Allah, "Fabtaghu indallahi rizqa." Carilah rezeki di sisi Allah. Artinya jangan kau bertawakal kepada apa yang kau kerjakan. Memang kau pandai ini, kau pandai, tapi rezekimu di atas, bukan itu.
Ini cuma sebab, yang kasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau sampai salah tawakal. Tawakalnya kepada sebab, bukan kepada pemberi akibat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal yang benar ini mudah untuk berizki. Ini masalah ukhrawi, keyakinan. Ya seperti saya berusaha rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sedekah ya. Ya. Sedekah kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibnu Adam anfiq unfiq alaik, wahai anak Adam berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu ya. Kau berinfak Allah kasih, kau berinfak Allah kasih. Allah kasih dunia sebelum di akhirat. Niatnya karena Allah. Niatnya karena Allah. Tapi otomatis orang berinfak, bersedekah akan dimudahkan urusannya di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Bahwasanya sedekah tidak mengurangi harta. Kata sebagian ulama bahkan menambah. Bahkan menambah ya. Syaitan datang, asyaitanu ya'idukumul faqar. Syaitan menakut-nakuti kamu, jangan sedekah nanti kamu miskin. Enggak, ini sedekah sebab kita dapat rezeki. Yang bilang Nabi SAW, mana kasat sadaqatun mal, sedekah tidak mengurangi rezeki. Jangan dengar syaitan, bismillah. Tapi semuanya ada aturannya tentunya, jangan berlebihan. Ya, bersedekah semampunya. Ya seperti itu. Di antaranya silaturahmi. Di antara tafsir para ulama, banyak tafsir, yaitu sabda Nabi SAW, man ahabba an yubsata lahu rizqi wa yunsa fi athari falyasil rahimah. Siapa yang dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, sambung silaturahmi. Maksudnya di antara sebab kamu dapat rezeki yang banyak, sambung silaturahmi. Perhatikan kakak, perhatikan adik, perhatikan keponakan, perhatikan tante, om, perhatikan ayah dan ibu yang lebih utama. Jangan malas untuk silaturahmi. Telepon mereka, kunjungi mereka. Sekarang sarana komunikasi banyak. Kalau ada hadiah beri kepada mereka. Mereka butuh bantuan, beri kepada mereka. Rezeki akan datang dari arah yang kau tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Saya yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan dia rezeki dari yang tidak sangka-sangka. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan rahimahullah, kalau Anda mendapatkan rezeki dari yang tidak sangka-sangka, tanda engkau bertakwa. Artinya apa? Seorang terkadang dapat rezeki gara-gara dia melakukan hal-hal yang ditawakal, percaya sama silaturahmi. Dia bertakwa dalam hal itu, Allah kasih rezeki di luar daripada yang dia persangkakan. Jadi inilah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah semua, teman-teman di Tulung Agung dan juga para pemirsa, bahwasanya benar kita ketika mencari rezeki kita harus yakin rezeki sudah ditentukan. Tapi bukan berarti kita pasrah cuma tinggal di rumah malas-malasan, cuma doa saja, enggak benar. Kenapa? Karena langit tidak menurunkan emas ya. Allah ketika mentakdirkan seperti rezeki, seperti kematian, Allah juga mentakdirkan sebab-sebabnya. Allah mentakdirkan juga sebab-sebabnya. Kematian ada sebab-sebabnya. Ya ta'addatil asbab wal mautu wahid. Meninggal banyak dan sebabnya satu. Sama rezeki juga banyak. Sebab-sebab rezeki juga banyak ya. Ya, jadi meskipun rezeki sudah ditakdirkan, takdirkan juga dengan apa? Dengan sebab. Maka di antara kita meyakini akan hal kita tidak terlalu risau. Kita berusaha. Kita yakin rezeki kita sudah diatur. Tidak mungkin kita berusaha mau kerja hari 24 jam, kita kerja 25 jam, rezeki kita bertambah. Enggak, tetap saja. Tetap saja. Tapi jangan malas berusaha, berdoa, rezekinya sudah Allah tentukan, jangan khawatir. Anak kita rezekinya sudah ada, istri kita rezekinya sudah ada. Tinggal kita berusaha dan melakukan sebab-sebab datangnya rezeki. Tadi saya sebutkan sebab-sebab duniawi dan juga sebab-sebab ukhrawi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja kepada rekan-rekan sekalian apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.